Marketeers, apa kabar kalian? Jumpa lagi dengan saya, Delia Amanda, dalam Marketeers in 20 Minutes. Allianz Life Indonesia tawarkan solusi perlindungan karyawan melalui program Employee Benefit yang terdiri dari berbagai kumpulan produk kesehatan yang dapat memberikan manfaat seperti rawat inap, rawat jalan, rawat gigi, serta perawatan kehamilan dan persalinan. Tidak hanya memberikan perawatan kesehatan ketika karyawan atau keluarganya sakit, tetapi Allianz juga memberikan servis lain, diantaranya pemeliharaan, pencegahan, serta perawatan kesehatan. Layanan asuransi kesehatan kumpulan dari Allianz ini menawarkan nilai tambah lainnya, seperti Protect Tailor-Made yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan. Allianz juga memberikan opsi pembayaran cashless atau reimburse dan pelayanan medical hotline 24 jam, serta layanan klaim online melalui Easy Connect. Nah, Marketeers, bagaimana selengkapnya benefit karyawan yang ditawarkan oleh asuransi Allianz ini? Kita simak yuk pemaparan dari Soekarno, Head of Health Product Marketing and Service Development Allianz Life Indonesia berikut ini. Oke. Berbicara mengenai employee benefit atau program kesejahteraan pegawai, mengapa program ini penting? Tentunya yang pertama, dengan menunjukkan kepeduliannya di sisi karyawan sendiri, mereka akan lebih tenang. Ada peace of mind kepada karyawan apabila terjadi resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh karyawan. Dengan perusahaan menunjukkan kepeduliannya, tentunya imbal balik dari karyawan adalah loyalitas mereka akan semakin meningkat. Kalau loyalitas sudah meningkat, di mana visi misi perusahaan juga disampaikan secara jelas, akan berujung pada peningkatan produktivitas dari karyawan sendiri. Di sisi lain, bagi perusahaan, dengan memberikan program employee benefit ini, tentunya akan meningkatkan daya saing perusahaan dan juga reputasi perusahaan. Daya saing dalam hal macam-macam ya, teman-teman media. Tentunya karena seperti yang Mas Sam sampaikan tadi, saat ini banyak tenaga kerja yang melihat atribut-atribut lain dalam kriteria pemilihan pekerjaan mereka. Selain itu, dari sisi perusahaan juga terbantu dalam hal pengelolaan biaya dan aliran cash flow perusahaan apabila memberikan program employee benefit ini. Lalu, apa saja sih yang termasuk dalam program employee benefit? Seperti yang sudah disinggung beberapa kali tadi, salah satunya di slide-nya Mas Sam juga ada Better Health Insurance. Nah, yang nomor satu, asuransi kesehatan kumpulan. Nah, ini untuk resiko kalau terjadi penyakit, baik karena sakit, kalau resiko untuk biaya perawatan rumah sakit, baik karena sakit atau karena kecelakaan. Yang kedua juga ada asuransi jiwa kumpulan. Ini apabila di karyawan terjadi resiko tutup usia, itu juga termasuk dalam salah satu program employee benefit. Kemudian juga ada asuransi kecelakaan diri kumpulan. Ini resiko kecelakaan ya, yang bisa menyebabkan tutup usia ataupun kecacatan. Lalu ada asuransi cacat tetap total. Ini yang menyebabkan kecelakaan, baik disebabkan karena yang bisa menyebabkan kecacatan, baik yang disebabkan karena kecelakaan maupun sakit. Lalu ada dana pensiun atau jaminan hari tua. Nah, itu juga termasuk dalam program employee benefit dan ada juga evakuasi medis dan repatriasi. Ini misalkan kalau perusahaan yang beroperasi di daerah remote area. Jadi apabila terjadi resiko kecelakaan di saat bekerja, diperlukan evakuasi medis, itu juga ada program yang dapat memberikan kebutuhan tersebut, termasuk untuk repatriasi atau pemulangan jenazah. Nah, perbedaan asuransi kumpulan dengan asuransi individu, teman-teman media di sini, karena bicara mengenai program kesejahteraan karyawan, tentunya program asuransi yang diberikan ini berlaku untuk tidak hanya individu ya, tapi ke seluruh karyawan yang didaftarkan oleh perusahaan. Nah, kecenderungannya perbedaan asuransi kumpulan di sini, kalau asuransi kumpulan tuh preminya lebih kompetitif. Kemudian yang kedua juga pengkategorian preminya. Karena ini untuk kelompok bukan individu, kategorinya lebih simpel. Jadi dilihatnya misalkan
Kalau asuransi kesehatan dilihatnya adalah pria, premi wanita, premi anak. Sementara kalau individu itu selain jenis kelamin, ada lagi dikelompokkan dengan usia. Kemudian yang ketiga, proses underwriting atau seleksi resiko di sini. Nah, seleksi resikonya itu juga melihat secara keseluruhan, tidak individu per individu ya, karena perusahaan asuransi melihatnya, oke, satu perusahaan ingin mengasuransikan kesehatan karyawannya, maka seluruh populasi karyawan tersebut yang didaftarkan yang akan di-assess resikonya. Kemudian bicara asuransi kumpulan, contohnya kalau di kesehatan, tadi sudah disinggung juga di awal pada saat opening oleh Pak Niko, manfaat dan persyaratan atau terms condition-nya dapat dibuat tailor-made atau customize, menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Lalu karena ini kumpulan, resikonya kelompok, itu ada keleluasaan dalam masa tunggu. Masa tunggu asuransinya jadi tidak berlaku karena misalkan populasinya telah mencapai minimum kepesertaan yang memungkinkan tidak ada lagi masa tunggu untuk contoh penyakit-penyakit khusus. Kemudian yang keenam, yang juga membedakan di sini asuransi kumpulan adalah dalam hal fleksibilitas. Contoh misalkan kalau selama 1 tahun periode pertanggungan asuransi, ada pegawai atau karyawan yang keluar masuk nih. Nah, ada karyawan yang keluar, itu pendaftarannya juga nanti bisa dihitung preminya secara prorata, lebih fleksibel, pun begitu untuk karyawan yang menggantikan. Nah, itu juga dihitung preminya secara prorata dari mulai tengah periode hingga periode 1 tahun pertanggungan perlindungan asuransi berakhir. Itu mengenai perbedaan asuransi kumpulan dengan asuransi individu. Sesuai dengan tema kita hari ini ya, membahas pandemi juga, tentunya ada tantangan yang harus dihadapi nih di kala pandemi ini. Sebenarnya sebelum pandemi pun selalu mungkin teman-teman media tahu ya, kalau kenaikan biaya medis setiap tahunnya itu lebih tinggi dari inflasi nasional. Nah, jadi terjadi gap, di mana gap ini yang perlu dijembatani nih. Lalu ketambahan lagi di kala pandemi ini, ternyata biaya perawatan COVID yang frekuensinya terjadi, biaya-biayanya cukup tinggi. Terlihat dari data klaim Allianz hingga Agustus 2021 ya, bisa dilihat teman-teman di sini rata-rata biaya perawatan COVID-19 berdasarkan lamanya perawatan itu sekitar 45,2 juta dan kalau lebih atau mulai dari 15 hari atau lebih itu rata-rata biayanya 66,5 juta. Jadi bayangkan kalau misalkan ada perusahaan startup yang baru berdiri sejauh ini coverage-nya hanya standar yang diberikan oleh karyawan, belum ada asuransi, ternyata ada karyawannya yang kena COVID dengan biaya yang besar seperti misalkan 66 juta ini. Lalu ada ekses juga yang harus ditanggung oleh karyawan, kemudian karyawan tersebut juga tidak memiliki asuransi kesehatan individu. Ini tentunya yang menjadi tantangan yang harus dijawab di kala pandemi seperti ini ya. Nah, tentunya asuransi kesehatan kehadirannya akan membantu untuk memiliki peace of mind tadi ketika terjadi resiko kehidupan seperti sakit dan kecelakaan dan lain-lain. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Nah, Marketeers, Allianz Life Indonesia melihat perusahaan perlu memperhatikan cakupan pelindungan asuransi kesehatan bagi karyawannya. Tidak lain tujuannya untuk menjamin loyalitas dan kesejahteraan karyawan yang akan berdampak langsung pada produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Marketeers, bagaimana nih menurut kamu? Saya Delia Amanda, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye!